Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Dan kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita lanjutkan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya Bapak bisa sampaikan kira-kira sejauh ini seperti Ya, apa capaian realisasi infrastruktur di era Presiden Joko Widodo ini, Pak? ya, jadi Presiden Jokowi, ya era pemerintahan Presiden Jokowi ini telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer Ya. sejak Presiden Jokowi menjabat tahun 2014. Bahkan 750 kilometer jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024. Kemudian juga Presiden Jokowi selama pemerintahannya sudah membangun 12 bendungan. Hmm. Ya, sudah membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun era Presiden Jokowi. Artinya apa yang lain lagi itu meneruskan ya, begitu ya, meneruskan. Dan saya kira memang penting bagi negara ini untuk ada keberlanjutan ya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Ya, kalau yang dibangun oleh Pak Jokowi itu 12 ya, 12 yang dibangun dari awal begitu. Nah, kemudian ditargetkan nanti ada 27 bendungan lagi hingga 2024. Ya, jadi kalau kita mau hitung ada 39 bendungan yang dibangun oleh Presiden Jokowi sejak 2014 sampai 2024. Nah, sementara 30 bendungan lain dan selebihnya kurang lebih itu 18 bendungan ya, 18 bendungan itu adalah menyelesaikan pembangunannya atau pembangunannya diselesaikan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Nah, bandara ini sudah dibangun, ada 29 bandara dan Presiden menargetkan ada 9 bandara baru maupun revitalisasi bandara yang tidak beroperasi secara baik ya, ada revitalisasi sebanyak ya baik artinya 9 bandara itu baik baru maupun hasil revitalisasi hingga Ya. 2024. Nah, kemudian ada 316.590 kilometer jalan desa selesai konstruksi. Dan capaian infrastruktur desa itu bukan cuma jalan desa, tetapi juga ada jembatan, panjangnya itu 1.597.539 meter ya. Kemudian juga ada 1.400.000 lebih ya jaringan air bersih desa, kemudian 501.054 unit irigasi desa dan ada 12.297 pasar desa dan 42.357 posyandu. Dan kemudian pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh Indonesia ini akan menjadi fondasi kemajuan Indonesia di masa depan. Seperti saya sampaikan tadi, ya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa struktur dan infrastruktur ini akan menentukan kemajuan satu bangsa. Ya, baik Pak Dirjen, tadi dari berbagai infrastruktur yang telah dibangun dan juga target sampai dengan tahun 2024 sudah disebutkan secara rinci. Lalu Pak Dirjen, kita juga mengetahui bahwa ketersediaan infrastruktur yang mencukupi itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah menyebutkan bahwa infrastruktur merupakan fondasi untuk Indonesia dapat bersaing dengan berbagai negara maju lainnya. Nah, ini bagaimana Pak Dirjen mengenai hal tersebut sejauh ini? Iya, jadi infrastruktur tentu saja ya selain tadi menentukan kemajuan satu bangsa dari sisi budaya ataupun kultur, tapi juga dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi kita akan mampu bersaing dengan negara-negara lain karena infrastruktur akan membuat kita bekerja lebih cepat lagi, ya mengambil kebijakan secara lebih cepat lagi begitu. Dan kalau kita sukses ya memanfaatkan ketersediaan infrastruktur dan mestinya ini memang bisa kita lakukan, artinya kita bisa sukses, maka kita akan terlepas ya dari jerat yang disebut middle
income trap ya. Jadi Ya. pendapatan, jadi ada jebakan ya pendapatan menengah. Jadi di situ-situ saja begitu kan. Kita mau menjadi negara dengan pendapatan tinggi begitu. Nah, infrastruktur menjadi sarana kita untuk mengejar negara dengan pendapatan masyarakatnya yang relatif tinggi. Nah, tadi seperti saya sampaikan juga ini adalah sarana untuk kita berkompetisi dengan negara lain dan kita tahu indeks daya saing Indonesia ini masih di posisi tengah. Nah, nanti kalau pembangunan infrastrukturnya sudah lengkap ya, sudah lebih banyak, lebih baik lagi, maka kita bisa melompat ke posisi lebih tinggi ya di dalam indeks daya saing kita begitu. Nah, kemudian sebagai fondasi pembangunan infrastruktur akan menghasilkan apa itu multiplier effect ya atau dampak berganda yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka pendek dia akan memunculkan lapangan pekerjaan. Nah, pembangunan infrastruktur saja sudah menumbuhkan lapangan pekerjaan ya begitu. Nah, nanti lapangan pekerjaan juga atau pekerja bisa memanfaatkan kalau infrastrukturnya sudah jadi ya. Misalnya ketika membangun satu jalan tol butuh tenaga kerja kan begitu. Nah, tetapi setelah jalan tol beroperasi, maka juga dia membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan operator untuk mengoperasikannya. Nah, itu contoh-contoh ya jangka pendek yang bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Kemudian di daerah ini akan membuka akses. Ya. Ya, biasanya misalnya jembatan lah ya, jembatan itu dengan adanya pembangunan jembatan maka akses daerah-daerah yang terpencil ini akan lebih terbuka ya, lebih terbuka dan akses itu akan mempermudah juga perpindahan orang dan barang ya, barang-barang hasil pertanian misalnya untuk dijual ke tempat lain ini karena adanya jembatan, adanya jalan tol dan infrastruktur lainnya ini akan lebih mudah didistribusikan dan kemudian dipasarkan dan akhirnya ini kan akan meningkatkan pendapatan warga sekitar begitu, warga di daerah yang tadinya terisolasi. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Dirjen, berarti dengan dampak-dampak positif yang telah Pak Dirjen sampaikan tadi, dapat kita garis bawahi bahwa infrastruktur ini merupakan fondasi Indonesia untuk menuju negara maju. Baik, Pak Dirjen, kita sudah membahas mengenai pembangunan infrastruktur. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa mengenai bagaimana pendanaannya di Indonesia saat ini. Kita akan jeda pariwara sejenak.